ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Wah, Siapa yang masuk? ada Pak, ada dua. Siapa? Itu siapa ada namanya Fitria sama Via. Kenapa Fitria sama Via? Nggak tahu. Apa ya? Baik, anak-anak. Kalian ada yang ingat nggak? Minggu lalu kita belajar tentang apa? Nggak. Sejarah apa? Oh, sejarah. Ya? Masuk itu Pak. Minggu lalu Bapak Bahdia menjelaskan tentang sejarah Bani Umayyah. Diam duluan. Sejarah Bani Umayyah. Ada yang tahu siapa pendirinya? Umayyah. Muawiyah bin Abi dan Abi Sufyan. Abu Sufyan. Baik. Oh ya, sebelum memulai pelajaran pada pagi siang hari ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Islam dan etika pemotongan penyembelihan hewan. Nah, pada pertemuan kali ini saya harap kalian setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini, kalian bisa menjelaskan pengertian dan juga rukun serta syarat penyembelihan hewan menurut syariat Islam. Kemudian Bapak harapkan juga kalian dapat melaksanakan penyembelihan hewan di rumah kalian nanti. Entah itu mau menyembelih ayam, kambing atau sebagainya, sesuai apa yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 118. Coba dibaca Mas Jesse. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma rasulullahi alaihi wa kuntum bi ayatihi mu'minin. Artinya makan binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya, Quran surat Al-An'am ayat 118. Dari ayat ini ada yang tahu apa syarat terpenting dalam menyembelih hewan supaya hewan itu halal untuk dikonsumsi? Baca bismillah. Betul sekali. Kemudian sebelumnya di sini kita akan mempelajari tentang pengertian penyembelihan. Penyembelihan dalam bahasa Arab bisa disebut dengan adakah, yang artinya halal, lezat, manis dan sempurna. Dalam istilah bisa kita artikan sebagai memutus jalan makan, tenggorokan dan juga kerongkongan dari leher hewan dengan tata cara yang telah ditentukan oleh syariat Islam agar hewan yang kita sembelih bisa halal atau boleh untuk dikonsumsi. Kemudian menyembelih hewan juga ada syarat dan rukunnya. Yang pertama, rukun penyembelihan hewan, yaitu ada 4. Orang yang menyembelih, kemudian hewan yang disembelih, yang ketiga tujuan penyembelihan, dan yang keempat alat untuk menyembelih. Perlu kita ketahui bahwa semua hewan yang telah dihalalkan untuk dikonsumsi dan tidak diharamkan dalam Al-Quran harus disembelih terlebih dahulu sebelum dikonsumsi, kecuali 2 hewan. Gitu loh. Kenapa telat? Beli es, Oh, beda. beli es. Nah, 2 hewan yang tidak perlu disembelih sebelum mengkonsumsinya adalah ikan dan juga belalang. Sebagaimana hadis Nabi, ada 2 bangkai dan 2 darah yang boleh untuk dikonsumsi, yaitu bangkai ikan dan juga bangkai belalang. Sedangkan 2 darah tersebut adalah hati dan juga limpa. Jadi ketika kalian ingin mengkonsumsi ikan ataupun belalang,
kalian tidak perlu untuk menyembelihnya. Kemudian di sini dari 4 rukun tersebut masing-masing ada syaratnya. Yang pertama penyembelih, yaitu orang yang menyembelih hewan harus beragama Islam ataupun ahli kitab. Kemudian yang kedua adalah berakal, dan yang ketiga adalah mumayyiz. Cuman, kamu tahu apa itu mumayyiz? Dapat membedakan yang baik dan buruk. Benar sekali. Jadi mumayyiz adalah orang yang bisa membedakan antara hak dan yang batil, di mana otak seseorang sudah sampai pada taraf bisa berpikir secara sempurna atau biasa disebut dengan akil balik. Kemudian syarat hewan yang disembelih bukan hanya orang yang menyembelih, tapi hewan yang akan disembelih pun ada syaratnya. Di sini ada 2 syarat. Yang pertama, hewannya harus hidup. Kalau hewan mati tidak boleh disembelih. Meskipun hewan mati itu kalian sembelih, tetap dihukumi haram untuk dikonsumsi. Kemudian syarat yang kedua adalah binatang yang halal, baik dari segi zatnya ataupun cara memperolehnya. Nah, di sini hewan yang halal dari segi zatnya, misalnya sapi. Sapi itu kan udah jelas-jelas halal tuh. Kalau babi kan, babi itu sudah jelas keharamannya dan sudah dinas dalam Al-Quran. Babi. Jadi meskipun kalian menyembelih babi dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim gitu, itu tetap dihukumi sebagai daging yang haram untuk dikonsumsi. Kemudian halal cara memperolehnya. Misalnya saudara Wahyu, Dek Wahyu ini menang judi 10 juta rupiah. Kemudian dia membeli kambing untuk disembelih. Nah, kambing tersebut meskipun pada dasarnya hewan yang halal untuk dikonsumsi, tapi cara memperolehnya menggunakan harta yang haram, maka tetap dihukumi sebagai haram untuk dikonsumsi. Kemudian yang ketiga adalah alat untuk menyembelih. Di sini dijelaskan dalam Islam bahwasanya menyembelih hewan itu harus menggunakan alat yang tajam, baik itu pisau, pedang ataupun yang sejenisnya, baik terbuat dari logam, batu ataupun emas, itu boleh. Tapi ada dua bahan alat yang tidak boleh untuk digunakan sebagai alat menyembelih hewan. Apa aja sih? Nah, ada salah satu hadis itu menjelaskan semua hewan yang halal boleh dimakan ketika itu disembelih, kecuali dengan 2 alat, yaitu kuku dan tulang. Seperti itu, saudara. Dari sini ada yang didengarkan. Kalau pakai benang boleh, Pak? Jadi begini, selain 2 alat tersebut, yaitu tulang dan kuku, selama alat itu tajam dan bisa memotong bagian-bagian ini, maka itu diperbolehkan. Nah, apa saja bagian yang harus dipotong dalam menyembelih hewan? Yaitu ada 3. Yang pertama hulqum, yang kedua al-mari, dan yang ketiga al-wajdain. Hulqum adalah tenggorokan atau saluran pernafasan, sedangkan mari adalah jalur makanan dan minuman dari leher ke lambung. Kemudian al-wajdain. Al-wajdain ini adalah 2 lipatan. Dalam bahasa Arab itu 2 lipatan yang terdapat pada leher, yaitu
berada di antara hulqum dan juga al-marik, atau bisa disebut dengan urat nadi seperti ini. Jadi, nah di sini ketika kalian memotong hewan, memotong lehernya, kok yang putus cuma dua, yaitu marik dan hulqum, maka itu tetap dihalalkan untuk dikonsumsi. Tapi ketika salah satu hulqum dan marik itu tidak terpotong, maka tidak boleh untuk dikonsumsi. Kenapa wajidain ini tipe ini? Kok tidak harus terpotong? Karena urat nadi tidak menjamin kehidupan dari seekor hewan. Tapi hewan tidak bisa hidup ketika saluran nafas dan makanannya sudah terputus. Kemudian di sini ada yang tahu ada itu apa? Ada tata krama. Angkat tangan. Tata krama. Yang lain. Ada. Etika dalam penyembelihan hewan kurban. Yang pertama menghadap kiblat. Menghadap kiblat seperti halnya orang sholat. Nah di sini misalnya sapi ya, dihadapkan kiblat dengan rusuk kirinya berada di bawah. Jadi kepalanya ada di selatan, kemudian kepalanya menghadap ke barat. Kemudian mempercepat proses penyembelihan. Tujuannya agar tidak menyiksa hewan yang akan disembelih, dan juga berbuat ihsan atau berbuat baik. Di antaranya kalian tidak boleh mengasah pisau di depan hewan yang akan disembelih, karena itu akan menimbulkan ketakutan pada sapi. Kemudian yang ketiga adalah membaca basmalah. Di sini perlu kalian ketahui ya, dari 4 madhab hanya satu madhab yang tidak mengkategorikan membaca basmalah adalah rukun dari menyembelih hewan, yaitu madhab Syafi'i. Ya. Sedangkan 3 madhab lainnya berpendapat bahwa membaca basmalah atau menyebut nama Allah adalah suatu yang harus dilakukan ketika menyembelih hewan. Nah, di sini biasanya kita lihat ada 2 jenis penyembelihan. Biasanya setelah ini kan ibadah kurban, Idul Adha, ada 2 jenis penyembelihan. Yang pertama tradisional seperti yang biasa kita lihat. Kemudian yang kedua menggunakan teknik atau mesin. Nah di sini selama kalian mengikuti tata cara yang telah ditentukan oleh syariat Islam, yang pertama membaca basmalah, disembelih oleh orang Islam berakal dan juga mumayyiz, maka hewan tersebut tetap dihukumi halal. Kemudian di sini ada satu game. Coba dikirim link. HP-nya dibuka semua ya. Oh ya, sebelum kita melaksanakan game, siap. Ada yang mau bertanya? Ada kan? Saya Pak. Apa? Gimana kalau misalkan kayak perusahaan sosis gitu ya Pak? Nah itu kan menyembelih hewannya kayak sapi ataupun ayam, itu kan sekali menyembelihnya itu banyak dan itu menggunakan mesin, dan karyawannya itu kan tidak semua beragama Islam, mesti ada yang non Islam. Itu hukumnya halal atau haram untuk konsumsi? Itu ada 2 permasalahan yang biasa diperdebatkan. Yang pertama, menyembelih banyak hewan, misal 1000 ayam gitu ya, itu disembelih
1 kali potong dengan mesin dan dengan 1 bacaan bismillah. Itu boleh ketika yang menyembelih itu Islam. Tapi ketika yang menyembelih non muslim, maka sudah tidak bisa ditoleransi kecuali ahli kitab. Sedangkan ahli kitab pada zaman sekarang itu sudah dipastikan hampir tidak ada. Seperti itu, bisa dipahami? Yang lain? Pak, saya tanya Pak. Oke. Silakan, Mas Wahyu. Bagaimana kalau kita menyembelih hewan itu saking tajamnya pisaunya itu kepalanya baik terlepas Pak? Oke. Halal atau haram gitu? Ya Pak. Nah, untuk hal yang seperti itu tetap halal, tapi tidak dianjurkan atau makruh karena berlebihan gitu sebenarnya. Terus dikit gitu. Dibuka linknya, coba. Bentar. Sudah. Belum. Nanti akan muncul seperti ini. Start. Ya. Boleh, sudah dulu boleh. Mana namanya? Login dalam Islam bertujuan untuk Mulai ya, Kak. Karena nggak bisa. Yang benar semua Bapak kasih hadiah. saya 1 orang pertama. Saya. Sudah nggak boleh. Curang. Saya sudah Pak. Saya. Salah satu ya. Dapat dulu juga. lu kok salah kapur? Sudah ada waktunya itu. Oh, bisa nggak Pak? Pak bisa Pak. Bisa. Bisa. 100 Pak. Itu lagi mainnya. Memang jangan Coba. Ini hadiah untuk 1 orang ya. Coba sebutkan 3 saluran yang harus terputus dalam penyembelihan hewan. Angkat tangan. Sama Arabnya Pak gitu. Saya. Apa sih Mas? Yang pertama hulkum, tenggorokan. Yang kedua almari, kerongkongan. Yang ketiga wajden. Betul. Sip. Saudara kecil banget. Kesimpulan yang dapat kita ambil pada pembelajaran pada siang hari ini adalah, coba dibaca Mas Silman, paling pinter. Kesimpulan penyembelihan hewan dengan gitu apa? Kesimpulan penyembelihan hewan dalam Islam bertujuan menjadikan hewan halal, suci dan baik untuk dikonsumsi. Syarat pelaku beragama Islam, hewan hidup dan halal serta alat tajam yang sesuai syariat. Prosesnya mencakup pemotongan hukum al-mari, al-mariya dan al-waddan sekaligus dengan adab seperti menghadap kiblat, membaca basmalah dan berbuat ihsan. Metode tradisional maupun mekanik diperbolehkan asalkan memenuhi ketentuan kehalalan. Jadi Halal. salah satu kunci dari halalnya Udah jauh. binatang untuk dimakan adalah disembelih dengan membaca asma Allah atau nama Allah, yaitu dengan atas bentuk sebagai bentuk terima kasih kita pada Allah yang telah memberikan nyawa kepada hewan yang akan kita konsumsi. Berarti kalau pas nyembelih nyebut Allah gitu aja nggak apa-apa? Boleh? Allah. Boleh. Allah. Nah, baik, mungkin cukup itu yang dapat kami jelaskan pada siang hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.